Halo teman-temanku semuanya, selamat siang, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, saya mau membicarakan kesekian kalinya Gibran mulai grow up ya. Gibran mulai menunjukkan kehebatannya. Gibran mulai keluar kewibawaannya. Ya, saya sudah bilang dari awal, bertahun-tahun yang lalu Gibran akan menjadi pemimpin seperti ranting yang kuat, ya bukan ranting yang mudah patah, ranting yang kuat yang dipatahkan tidak bisa. Itulah Gibran teman-teman. Terbukti hari ini dia jadi wakil presiden. Saya sudah bilang bertahun-tahun yang lalu, teman-teman cari video saya bahwa saya sudah bilang bahwa Gibran akan jadi pemimpin yang kuat. Terbukti hari ini Gibran ya mendatangi pengungsian bencana alam gunung berapi Lewotobi ya teman-teman. Jadi di situ keluar kepemimpinannya. Dia dengan santun tapi teguh, kuat, lentur, teman-teman. Itu pemimpin itu harus begitu ya. Dia penuh dengan perhitungan. Dia datang dengan pidatonya yang singkat, pidatonya yang padat, pidatonya yang memanusiakan manusia, ya, memanusiakan manusia. Pesan-pesannya itu jelas, singkat, padat, apa yang harus dilakukan. Jelas sekali. Itulah kepemimpinan yang efektif, teman-teman. Gibran langsung begitu dari mana-mana ya, langsung terbang lagi ke pengungsian. Ada berapa ribu pengungsi di situ. Berarti beberapa tahun yang lalu yang saya tuliskan, yang saya ucapkan, terbukti hari ini. Ya, ocehan-ocehan para pembencinya, ocehan-ocehan para penyinyirnya, mental semua. Ya, karena penyinyir dan pembenci itu, teman-teman, sejatinya apa ya? Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di alam ini. Tidak mengerti. Makanya kita jangan suka menyinyir tanpa data ya. Menyinyir berdasarkan kebencian. Itu apa istilahnya ya? Itu ya memfitnah akhirnya. Memframing dan sebagainya. Terbukti hari ini Gibran jadi Wakil Presiden Republik Indonesia ya, negara terbesar keempat. Dia adalah Wakil Presiden termuda, itu sudah takdir Tuhan, teman-teman. Sudah takdir Tuhan, bagi yang merasa lebih pinter, bagi yang merasa lebih hebat, bagi yang merasa profesor, sudah merasa lebih hebat, sudahlah istighfar. Ini sudah takdir, ya, sudah takdir bahwa Gibran harus menjadi wakil presiden. Dan hari ini dia sudah menunjukkan kehebatannya, dia menunjukkan kedewasaannya di usia yang muda, dia menunjukkan pesan-pesannya ya yang luar biasa menyentuh, bahwa menangani sebuah bencana ya itu yang susah jangan ditambah susah. Mereka itu yang kena bencana itu udah susah, jangan ditambah susah ya. Jangan disusah-susahin dengan birokrasi, jangan. Coba, pesannya menyentuh sekali. Carikan tanah yang tidak bermasalah, yang tidak bersengketa. Ya. Utamakan mereka-mereka yang sekarang sedang susah. Makanan sampai nggak ada ya, makanan jangan sampai nggak ada. Ibu-ibu hamil, itu perhatikan ya, para difabel. Pesannya itu pada menterinya. Ditekankan jelas sekali taputi yang ini perhatikan, utamakan yang ini yang susah jangan ditambah susah. Tuh teman-teman, dia muda, dia wakil presiden, dia datang langsung lincah sekali. Masih ada yang nyinyir pencitraan, masih ada yang nyinyir itu teman-teman. Kalau ada yang nyinyir terlalu teman-teman ya, gimana capeknya dia dari sana ke sini ke sana, dari titik ini ke titik ini. Dia berpikir ya, dengan kemudaannya itu dia berpikir menjadi dewasa. Dia akan semakin matang, dia tidak mudah tersinggung, dia tidak mudah marah. Mau diejek, dicaci, dimaki, difitnah, dia nggak marah. Itu orang hebat namanya teman-teman. Orang hebat karena dia bisa menguasai nafsunya. Itu yang saya maksud.
Jadi hidup tuh bukan berarti harus berkuar-kuar ya, semaunya sendiri, menunjukkan dirinya hebat. Enggak, hidup tuh harus ibarat sesuatu itu ya, mitigasinya tuh tepat. Ini gitu, mitigasinya cepat. Bahkan pendukungnya udah marah dia sama Ara tuh ya, waktu fotonya nggak dipasang dan sebagainya. Tapi dia mana marah sama Ara? Enggak, Ara sendiri yang merasa malu kan, merasa malu teman-teman, karena sudah melewati batas. Namanya presiden dan wakil presiden itu harus satu paket, karena pemilihannya juga satu paket, saling mendukung, saling melengkapi. Ya, walaupun nanti setelah jadi keputusan tertinggi ada di tangan presiden, itu ya teman-teman. Jadi apa yang saya ucapkan jauh-jauh tahun yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu terjadi hari ini. Waktu cari video saya beribu-ribu video kan. Jadi beberapa videonya saya bilang Gibran akan menjadi pemimpin yang hebat ke depan. Terjadi betul kan jadi wakil presiden. Jadi kalau kita menilai sesuatu bukan dari mata telanjang saja teman-teman ya. Menilai sesuatu dari energinya, dari rasa ya. Jadi hidup tuh seperti itu, ada energi dalam kehidupan ini. Semua energi, bayangin kita bicara gini aja pakai energi nih. Nggak ada bentuknya tapi ada bisa didengarkan, itu kan energi. Semua ada energinya hidup ini. Jadi kalau teman-teman ingin bukti lagi ya, lihat perkembangannya. Dia semakin dewasa ya, dengan satu demi satu dilalui ya sebagai seorang pemimpin. Nanti dia akan menjadi nih ya, analisa saya ya teman-teman. Ya, karena saya umur muda, dulu saya udah nulis nasihat ya teman-teman untuk seorang presiden RI. Saya masih muda waktu umur 29 tahun ya. Saya sudah nulis tuh konsep-konsep seperti itu. Makanya saya apal banget lah ya gerakan. Saya nggak usah ceritakan waktu itu siapa presidennya ya. Jadi saya udah nulis waktu itu teman-teman. Bayangin aja, saya konsep nih nasihat-nasihat seperti ini. Bayangin aja. Jadi hari ini saya membuktikan ya bahwa dulu saya pernah bicara saat Gibran masih sebelum jadi wali kota, bahkan nah, saya di wali kota juga saya sudah membuat video waktu itu ya di video-video saya sebelumnya bahwa Gibran akan menjadi pemimpin yang hebat. Hari ini terbukti kan. Jadi kita harus semangat teman-teman ya, harus semangat, harus optimis bahwa Indonesia itu bisa menjadi negara yang hebat, bisa menjadi negara yang maju dengan syarat-syarat ya. Pemimpin harus kompak, ya harus kompak, harus kerja keras, harus nggak ada korupsi di negeri ini, banyak syaratnya ya. Nggak ada korupsi di negeri ini ya syaratnya, harus clean and clear, nggak ada korupsi, kan korupsi yang menghancurkan bangsa ini. Oke, itu aja teman-teman, evaluasi ya Gibran sudah mulai membuktikan dirinya. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.